warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leli Fauziasna. Di sini saya akan menyampaikan kepada kalian semua bagaimana cara menganalisis secara statistik deskriptif pada data kategorik dan data numerik. Di sini saya juga akan menyampaikan bagaimana penyajian analisis deskriptif pada data kategorik. Langsung saja kita menuju ke Microsoft Excel. Jadi kita menggunakan Microsoft Excel untuk menganalisis, dan Microsoft Excel yang saya gunakan di sini Microsoft Excel 2010. Di sini kita mempunyai data, ada jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, agama, dan umur. Kita pertama akan menganalisis data kategorik. Yang termasuk data kategorik di sini ada jenis kelamin dan agama. Jadi, nanti kita akan mengubah pada jenis kelamin, laki-laki diubah menjadi 1 dan perempuan diubah menjadi 2. Sedangkan di agama, nanti Islam kita ubah menjadi 1, Kristen 2, Hindu 3, Buddha 4, dan Katolik 5. Sebelumnya kita harus mengkopikan data ini terlebih dahulu ke sheet yang baru, ke sheet 2, dengan mengkosongkan jenis kelamin dan agama. Mengapa kita kosongkan? Karena nanti di sini kita akan mengisi dengan angka. Langsung saja untuk mengkonversinya kita menggunakan formula if. Kita bisa menuliskannya sama dengan if, kurung buka. Kita menuju sheet 1 dan blok yang akan kita ubah menjadi angka. Kemudian A22 sampai ini kita akan sama dengan laki-laki. Jangan lupa tulisan laki-lakinya kita gunakan petik ya, karena itu huruf, jadi supaya bisa dibaca oleh formula kita beri tanda petik. Jadi laki-laki ini 1, dan kita tambahkan kembali if-nya untuk yang perempuan. Jadi if, kita blok lagi A2 sampai A22 sama dengan perempuan. Kalau perempuan itu 2. Kita kurung tutup ya. Jadi kita harus menuliskan kurung tutupnya ini sebanyak kurung bukanya. Jadi di sini kurung bukanya ada 2. Jadi kita memberikan kurung tutup juga 2. Kemudian kita kontrol enter. Nah, di sini sudah berubah semuanya ya, 1 dan 2. Kita lanjut untuk mengubah pada data agama ini. Sama dengan yang tadi menggunakan formula if. Jadi sama dengan if, kita kembali ke sheet 1 dan blok semua yang akan diubah menjadi angka. Kita satu-satu ya. Pertama kita Islam. Islam kita ubah menjadi 1. Kemudian tambah if lagi. Untuk yang kedua Kristen tadi ya, sama dengan Kristen itu, jangan kecil ya. Kristen itu 2. Lanjut. Yang ketiga adalah apa ini? Kita blok lagi. Yang ketiga adalah Hindu. Hindu 3, kemudian tambah if lagi karena banyak ya, kita blok lagi. Sama dengan Buddha itu 4. Nah, satu lagi ya, kita nambah if lagi, kita blok lagi. Sama dengan Katolik. Katolik itu 5. Kita beri kurung tutup sebanyak kurung buka. Jadi kurung bukanya ada 5, maka kita harus memberikan kurung tutup juga 5. Setelah selesai, kita tekan kontrol dan enter secara bersama-sama. Nah, sudah berubah semuanya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah berubah semuanya, kita akan menganalisis secara kategorik. Bagaimana untuk analisis data kategorik? Jadi untuk analisis data kategorik ini, kita hanya mencari frekuensi dan presentase dari data tersebut. Langsung saja kita buat tabel untuk hasil analisisnya nanti. Misal pertama untuk jenis kelamin, kita buat ya. Nanti ada variabel. Ada variabelnya itu laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ada kode ya, tadi laki-laki kodenya 1, perempuan kodenya 2. Kemudian nanti di sini kita akan memberikan frekuensinya berapa.
Dan di sini ada presentasenya berapa. Kita rapihkan sedikit ya. Kita rapihkan terlebih dahulu. Mohon maaf. Nah, di sini kita bisa menuliskan totalnya ya, supaya bisa mengecek apakah sudah sama jumlah data di frekuensi dengan data aslinya. Dan di sini kita gabungan. Nah, di sini nanti kita menuliskan frekuensi. Bagaimana untuk mencari frekuensi? Kita blok terlebih dahulu. Sama dengan ini, formula frekuensi adalah frekuensi kurung buka, kita pilih datanya yang ini 1, 2 di jenis kelamin, koma, kita blok yang di kodenya, kemudian kurung tutup. Nah, kemudian tekan Ctrl, Shift, dan Enter secara bersama-sama. Nah, kita sudah mendapatkan nilainya. Coba kita sekarang jumlahkan yang di frekuensi ini apakah sudah sama dengan jumlah datanya. Dengan menggunakan formula sum. Sum, kita blok yang akan dijumlahkan, enter. Ternyata sama, sudah 21, di sini datanya juga terdapat 21 data. Kemudian kita lanjut untuk presentasenya berapa. Jadi kita blok di sini untuk mencari presentasenya sama dengan kita blok kolom frekuensi. Nah, untuk mencari presentase ini dibagi jumlah datanya kan 21 dikali 100. Kontrol Enter. Nah, di sini kita kurangin saja komanya ya supaya tidak terlalu banyak. Dan kita akan jumlahkan, coba sudah 100% atau belum. Sama ya caranya seperti tadi. Enter. Ternyata sudah 100%. Benar ya di sini. Kita selanjutnya menganalisis yang data agama. Kita buat tabel sama ya, seperti jenis kelamin tadi. Kita judulnya agama. Ada variabel, kode, frekuensi, dan presentase. Nah, untuk variabelnya tadi ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik. Dan di sini nanti ada jumlahnya ya buat mengecek. Kita rapihkan supaya enak ya dilihatnya. Dan beri garis. Nah, sudah kodenya tadi 1, 2, 3, 4, 5. Caranya sama seperti tadi dalam mencari frekuensi. Kita blok terlebih dahulu, kemudian kita tuliskan formula frekuensinya. Frekuensi kurung buka, kita blok pada data yang agama ini, koma, kodenya, kurung tutup, Ctrl, Shift, Enter, klik secara bersama-sama. Sudah ya? Coba kita jumlahkan apakah sudah 21. Enter. Nah, ternyata sama, sudah 21. Kemudian kita mencari presentasenya juga sama seperti tadi. Sama dengan kita blok frekuensinya, dibagi datanya 21 dan dikali 100. Ctrl Enter. Wah, kita komanya dimundurkan. Nah, ini sudah 2 angka di belakang koma. Coba kita jumlahkan apakah sudah 100%. Ctrl Enter. Nah, ternyata sudah 100%. Jadi begini cara menganalisis data kategorik. Jadi terdapat frekuensi dan presentase. Untuk penyajian data kategori ini terdapat beberapa cara ya dalam menyajikannya. Misal kita bisa menggunakan tabel. Kalau menggunakan tabel di Microsoft Excel cukup seperti ini. Ini sudah termasuk penyajian dengan tabel. Nah, satu lagi kita bisa menggunakan diagram. Bagaimana cara membuat diagram di Excel? Kita menuju ke Insert. Nah, jadi di sini ada chart nih. Di sini ada chart. Jadi ada beberapa pilihan, ada kolom, line, pie, bar, area, scatter, order, chart juga. Jadi kita blok terlebih dahulu yang akan dibuat diagram. Misal kita blok yang ini laki-laki dan perempuan dengan hasil presentasinya ini.
ketika akan memblok lagi, maka kita harus menekan tombol kontrol ya, dengan memilih ini supaya bisa terblok semuanya. Kemudian setelah diblok ini kita akan menggunakan pie saja ya, pie yang bulat yang 2 dimensi. Kita pilih. Nah, sudah muncul nih hasilnya. Nah, di sini ada pilihan macam-macam desainnya, jadi kalian bisa memilih sesuka hati kalian. Di sini juga ada chart layout-nya. Misal kita memilih yang ini biar kelihatan persenannya berapa, dan kita bisa memberi judul, misal ini jenis kelamin. Gitu ya. Sudah, ini penyajian menggunakan yang diagram. Contohnya begini, menggunakan diagram lingkaran atau pie ya. Untuk yang agama juga sama, kita blok semuanya ini yang agamanya apa saja, dan presentasenya jangan lupa sambil menekan tombol kontrol supaya bisa terblok semuanya. Kemudian kita menuju insert, pilih pie 2 dimensi, dan akan muncul diagramnya. Gini ya, sudah sama ya. Kita bisa memilih chart layout-nya seperti yang di atas, misal nih. Nah, kita beri judul agama. Nah, begitu ya, sudah selesai untuk penyajian dan analisis data kategorik. Sekarang kita lanjut untuk mencoba menganalisis statistik deskriptif pada data numerik. Kita menggunakan data yang sama, jadi yang termasuk data numerik di data ini ada tinggi badan, berat badan, dan umur. Bagaimana untuk menganalisis data numerik ini? Jadi mudah sekali, ini lebih mudah ya dalam pengoperasiannya. Misal kita akan menganalisis, di sini kita akan menganalisis dengan mengecek dulu nih di bagian data di sini, apakah sudah ada data analisis ini. Jika belum, kalian bisa mengaktifkan di sini. Kalian klik File, Option, kemudian kalian pilih Add In. Nanti akan muncul sebentar. Nah, kalau add-in ini muncul begini ya. Kita pilih toolpack di sini, sudah terpilih toolpack. Kemudian klik go. Nanti akan muncul seperti ini. Nanti analisis toolpack sama analisis toolpack VBA dicentang, terus di oke. Maka nanti jika yang belum ada data analisis, nanti akan muncul data analisis. Jadi untuk menganalisis statistik deskriptif pada data numerik ini, kita langsung saja klik data analisis. Kita pilih yang deskriptif statistik. Kemudian oke. Misal kita akan menganalisis yang tinggi badan terlebih dahulu. Di bagian input rank kita harus memasukkan yang ini, data tinggi badan. Kita harus membloknya dari judulnya ini. Nih, sampai terakhir. Terus kita centang yang labels in first row. Kemudian ini yang new worksheet. Ini nanti di sini kita tulis nama worksheetnya. Misal itu tinggi badan, ya kita tulis tinggi badan saja ya. Setelah itu kita centang summary statistik, confidence level for mean, KTH largest, KTH smallest. Kemudian oke. Nah, di sini sudah langsung muncul tinggi badan. Nih, sudah langsung muncul semuanya. Dari mean, standar errornya, median, modenya, standar deviasinya, banyak. Pokoknya ini sudah selesai hasil analisis yang data numerik. Kemudian kita mencoba untuk data yang lain ya, kita menuju data yang utama tadi, kita coba untuk yang berat badan. Dengan cara yang sama, kita klik data analisis, statistik yang deskriptif, terus klik OK. Kemudian ini kita ubah ya, karena ini tadi yang tinggi badan. Kita pilih yang berat badan. Jangan lupa dari ini nama kolomnya sampai terakhir, pokoknya semuanya diblok. Ini sudah dicentang, sudah. Kita nama sheet-nya nanti berat badan saja ya, biar mudah. Nah, terus kita klik OK. Nah, ini sudah muncul juga ya, ada sheet berat badan. Kita rapihkan terlebih dahulu ini. Sama ya, kayak seperti tadi. Ada mean, standar errornya, dan seterusnya. Ada nilai tertinggi, terendahnya juga. Maksimum, minimum, terus penjumlahannya, data tersebut. Begitupun yang umur. Kita coba sekali lagi untuk yang umur. Klik OK lagi ya. Tadi sudah di deskriptif statistik soalnya.
Ini kita ubah lagi karena ini miliknya berat badan. Kita blok dari awal sampai akhir. Ini sudah dicentang. Kita ubah ini, jangan lupa nanti keliru ya. Ini umur. Ini sudah dicentang semua, kita klik OK. Nah, sudah jadi. Ini sudah ada tinggi badan, hasil analisisnya seperti ini, berat badan, dan umur. Mudah sekali ya teman-teman semuanya. Jadi begitu cara untuk menganalisis statistik deskriptif pada data kategorik dan data numerik. Dan tadi juga sudah ada contoh penyajian untuk analisis data kategorik. Jadi sekian dari saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi dapat membantu kalian dalam melakukan analisis secara statistik deskriptif pada data kategorik dan data numerik. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.